Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya dengan duduk di majelis ilmu itu bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah henti-hentinya kami selalu mengingatkan dalam setiap pengajian tentang nikmat Islam dan iman. Pada saat kita lahir atau dewasa pun mendapatkan hidayah Islam, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga dan tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat menjadi seorang muslim ataupun mukmin. Karena memang dengan nikmat ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita akhirnya punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita nikmati dan kita kerjakan. Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan kita akhirnya juga tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini. Serta ada batas waktu di mana kita akan meninggal dunia dan kembali kepada Sang Pencipta Allah, serta akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita lakukan dan kita nikmati selama kehidupan di dunia. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka akan diperlihatkan untuknya dan akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, akan diperlihatkan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tentu bagi orang-orang yang cerdas menjadi seorang muslim yang sejati, dia mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan, dia akan bahagia di dunia dan juga puncaknya akan mendapatkan surga yang abadi kelak di akhirat. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar dengan salam ini kita mendapatkan juga tambahan pahala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi bihi asyara." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali salam. Baik, seperti biasa di kajian-kajian kami yang lain tentunya, karena ini kajian perdana di tempat ini, kami selalu mengatakan dan memberikan dukungan kepada Sahibul Bait mungkin, dan juga semua teman-teman panitia yang terus aktif untuk bisa membuat kajian-kajian baik di masjid ataupun di rumah, karena memang ini kewajiban kita untuk belajar agama. Jadi bukan pilihan, bukan juga kapan bisa atau kapan ada waktu, tapi memang wajib untuk dilowongkan waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama ini adalah faridah, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak mengenal umurnya. Dan tidak ada alasan nanti Bapak Ibu pada hari kiamat mengatakan, "Oh, saya belum tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum-hukum dan tata cara zakat, puasa Ramadan, haji, dan apapun yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang Allah halalkan sehingga dinikmati dan apa yang Allah haramkan sehingga dihindari." Karena ini semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat baik ke surga atau ke neraka sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ilmunya. Ya, apakah dia sudah pelajari dan praktekin atau belum? Itu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif, baik yang mengadakannya ataupun yang hadir. Terlalu banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari majelis-majelis ilmu. Mereka menganggap itu hanya sampingan saja, hanya sekedar seremoni dan testimoni, sehingga akhirnya kapan bisa, kapan dia mau, kapan dia mood, baru dia hadir. Dan ini keliru. Majelis ilmu akan mendatangkan keimanan seseorang.
Kita akan merasakan ada rasa dekat dengan Sang Pencipta Allah di dalam hati kita. Dan kalau iman sudah ada, bisa merubah semua keadaan seseorang. Dari orang yang jahat menjadi baik, orang yang malas jadi rajin, orang yang pelit jadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani. Itu karena keimanan. Dan pondasi keimanan adalah ilmu. Ya, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Sementara kita akan selamat dunia akhirat bila kita memiliki keimanan yang sempurna. Oleh karena itu majelis ilmu seperti ini penting sekali untuk selalu dihadiri dan juga diadakan. Dan ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena tidak enak sama panitia yang mengundang atau pemilik rumah, ataupun misalnya hanya sekedar mau tahu pengajiannya bagus atau tidak, semua ini tidak ada manfaatnya. Tidak akan mendatangkan pahala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya, betul-betul mengharapkan pahala. Para panitia, sahibul bait tentu tanpa menggurui, ikhlaskan niat karena ingin mengumpulkan kaum muslimin belajar agama. Kaum muslimin yang hadir murni datang betul-betul bukan karena tidak enak atau karena undangan saja, tapi karena ingin belajar agama. Saya pun sama sebagai pemateri juga sama. Diniatkan betul-betul murni untuk belajar agama atau mengajarkan agama sehingga kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu akan dirasakan, kita jadi mudah faham, kita jadi mudah praktekin dengan keikhlasan. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, sehebat apapun penyampaian yang disampaikan, sekeras apapun suara sehingga bisa terdengar dengan baik oleh kuping kita, sebagus apapun buku yang kita bedah, ya, senyaman apapun tempatnya, tidak akan ada berbekas kalau seseorang tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, walaupun kadang-kadang kita cuma mendengarkan cuplikan ceramah 1 menit, tapi di saat kita ikhlas mendengarkannya, maka kita lebih mudah untuk mempraktekannya. Disitulah keberkahan ilmu, ya. Ini poin penting mungkin untuk digarisbawahi dan selalu kejar keutamaan ilmu itu sendiri. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya dengan duduk di majelis ilmu itu bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Haji itu berapa biayanya, berapa jauh jarak yang bisa didapatkan dengan majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian kalau mereka temukan, mereka memanggil satu sama yang lain sambil mengatakan, kesinilah, ini target kalian. Lalu mereka pun menaungi para orang-orang di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit. Jadi mereka sangat banyak. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada Allah, Allah pun bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari perkumpulan hamba-hambamu yang sedang mengingatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum pernah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih memujimu, mereka akan lebih mentaatimu, lebih memuliakan dan mengagungkanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Pertanyaan ini hanya Allah ya jadikan sebagai pertanyaan yang dilemparkan kepada malaikat, bukan karena ketidaktahuan. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah pernah lihat surga? Kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, mereka pasti akan lebih giat lagi mengejarnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Lalu kemudian mereka atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Kata para malaikat, belum. Kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk menjauhinya dan lebih takut padanya. Lalu Allah SWT mengatakan, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku itu. Jadi ini juga pengampunan dosa orang hadir dalam majelis ilmu. Tapi semua ini Bapak Ibu tidak akan dapat kecuali kalau ikhlas karena Allah. Nggak bisa. Jadi kalau hanya seremoni, testimoni saja, nggak akan ada manfaatnya semuanya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita tentunya. Baik, metode yang kita gunakan adalah bedah buku. Dan ini memang yang sering kami lakukan. Kalau Bapak Ibu
memiliki waktu bisa melihat di playlist YouTube kami di Khalid Basalma Official, itu lebih mendekati sekarang angka 50 buku yang sudah dibedah. Jadi memang karena pengalaman dulu saya lama jadi dosen, cuman saya berpikir kalau di kampus saya hanya mengajar 4 kelas maksimal, satu kelas bisa 50 mahasiswa, dan itu bedah buku. Jadi membahas buku tertentu, buku hadis, buku tafsir, buku akidah. Tapi permasalahannya hanya 200 mahasiswa itulah yang mengambil manfaat. Sayang sekali. Saya melihat banyak sekali umat yang belum mengetahui dan belum belajar. Bahkan tata cara sholatnya saja masih banyak yang salah, masih malas. Dan hukum-hukum agama yang lain, maka saya ambil keputusan waktu itu tinggalkan kampus dan akhirnya saya membina masjid dan juga majelis taklim untuk kemudian menggunakan metode kampus. Jadi ini metode kampus, ya, seperti Bapak Ibu sekarang sedang kuliah, bedah buku dari awal sampai akhir, ya, cuma bedanya kita sama pengajian-pengajian yang biasa kalau tidak bedah buku, itu hanya datang tematik, jelasin satu tema, pergi, mungkin jemaah sudah lupa, kemudian kembali lagi bulan depan, baru tema yang berbeda atau pekan depan. Ini semua efektif, tapi tidak seefektif kalau bedah buku seperti ini. Karena kalau kita sudah bedah misalnya bab pertama, kemudian kita misalnya berlanjut bulan depan atau pekan depan atau kapanpun Allah mudahkan, pada saat kita masuk ke bab yang kedua misalnya itu lanjutannya, kita akan bisa mengingat bahasan sebelumnya karena bukunya sedang kita bedah, dan ini jauh lebih baik tentunya. Terlebih lagi buku-buku seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau beli sendiri jarang sekali mengkhatamnya, ya. Mungkin kalau kita sudah sering beli buku pun bisa dihitung jari buku yang kita baca dari awal sampai akhir. Nah, dengan bedah buku seperti ini, kita betul-betul tuntas membahas dari awal sampai akhir. Dan ini insya Allah akan diupload di playlist YouTube kami. Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Bisa diulangi, bisa dijadikan sebagai kurikulum anak-anak di rumah, kurikulum keluarga, sering kami sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa privat dengan kami, walaupun tidak hadir di majelis seperti ini. 1 jam saja sebelum tidur, coba buka playlist YouTube kami, kemudian Anda akan temukan insya Allah banyak kajian kitab yang bisa dijadikan program harian. Hari Senin misalnya belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar fikih, itu semua ada kajian-kajian buku. Ada mendekati 50 buku sudah kami bedah, ya. Ini salah satunya, ini buku baru yang akan kita bedah. Jadi saya berharap nanti akan ada interaktif lebih banyak, walaupun mungkin tidak secara langsung bertemu saya, tapi juga bisa melalui layar, ya, yang bisa dimaksimalin insya Allah. Saya kedatangan seorang teman dekat, dia telepon saya dan mau datang dari Jawa, kemudian dia mengatakan saya akan membawa anak saya, Ustaz. Saya juga kaget gitu, saya pikir anaknya cuma sekedar mau datang salaman, dibawa ketemu dengan saya gitu. Tapi ternyata dia ingin menyampaikan sebuah pesan. Jadi anaknya pada saat mulai pegang handphone, masih kecil mungkin anak itu, sekitar mungkin 5-6 tahun. Yang pada saat awal pertama mau pegang handphone, dia bilang kami khawatir, suami istri ini khawatir, kemudian akhirnya kami alihkan ke ceramah. Nah, dan kebetulan yang dia lihat itu adalah ceramah sirah nabawi, sejarah Nabi yang kami sudah bedah panjang lebar di YouTube tentunya. Itu lebih dari 40 episode, ya. Itu bisa diikuti kalau sehari 1 kali saja berarti 40 hari untuk menyelesaikan, atau lebih dari 40 hari. Kalau sepekan sekali berarti butuh 40 minggu, ya, atau 40 pekan. Sebulan sekali maka butuh 40 bulan baru menyelesaikannya. Tapi anak ini mendengarkan hampir setiap malam dan dia ngulang-ulangi sampai dia menghafal sebagaimana saya sampaikan. Dia hafal nama-namanya, dia hafal nama tempatnya, dia hafal segala macam, dan dia pengen sekali ketemu. Hanya dipertemukan pada saat itu. Jadi Masya Allah, ini kalau bisa kita jadikan sebagai program keluarga itu sangat baik. Ya, jadi memang sudah saatnya sekarang kita berubah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menjadikan hiburan anak-anak itu ilmu. Ya, membiasakan mereka mendengar itu daripada mereka nonton kartun yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kartun itu fiktif semuanya, ya. Ini sering kami sampaikan, Tom and Jerry itu hanya mengajarin berantem, ya, pukul-pukulan dan tidak ada manfaatnya. Coba tanya diri Anda sendiri, manfaatnya apa pada saat dilihatkan kepada anak-anak? Tidak ada, kecuali tikus sama kucing yang berantem terus dan tidak pernah selesai-selesai dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu putarin anak-anak kecil, 1 kali cuplikan saja misalnya setengah jam atau 20 menit, pastikan setelah itu mereka akan berantem, ya. Mereka akan rusak barang-barang di rumah karena itu yang diajarkan. Pesannya kan itu. Nah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Dan terlalu banyak kartun-kartun dari orang non-muslim yang tidak ada manfaatnya. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua hanya ingin menenangkan anaknya,
Yang penting anaknya tenang, dia juga sibuk aktivitas, maka anaknya dibiarkan. Ini salah sekali. Kenapa nggak dialihkan ke ceramah, nggak dialihkan ke tilawah? Apa yang menghambat kita untuk membuat mereka belajar agama? Bukankah para ulama dari kecil mereka sudah hafal Quran? Imam Syafi'i itu hafal di umur 9 tahun, ya Imam Ahmad hafal juga di umur 10 tahun. Al-Quran ini jadikan sebagai bahan mereka atau hiburan mereka. Nah itu bisa, ya tergantung bagaimana kita biasakan. Apalagi kalau mereka minta sesuatu, Bapak Ibu hubungkan permintaan mereka dengan prestasi itu. Oke? Tapi serahkan atau store satu surah Al-Quran. Biarkan mereka menghafalnya, ya. Hafalan mereka itu sangat bagus. Ya, jangan disia-siakan untuk menghafal hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan seterusnya lah.